Review program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, efektivitas berbagai stimulus kebijakan ekonomi di tengah pandemi ditanggapi beragam oleh beberapa pihak, merasakan efektivitas di beberapa lini. Pengusaha masih merasakan kekurangan efektivitas dari stimulus karena terkendala berbagai hal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani mengungkapkan, terdapat beberapa stimulus dari pemerintah saat pandemi COVID-19 yang berdampak positif kepada para pelaku usaha. Mulai dari restrukturisasi kredit hingga tunjangan hari raya. Restrukturisasi kredit yang tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 11 tahun 2020 dirasa efektif sebab memberikan kelonggaran kepada debitur. Namun Haryadi mencatat bahwa masih ada kendala seperti yang terjadi di beberapa lembaga keuangan yang menerapkan kebijakan tersebut memiliki likuiditas yang terbatas serta prosesnya yang cukup lama. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad menilai belum adanya efektivitas dari keluarnya berbagai program stimulus pemerintah terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Tauhid melihat stimulus jilid 1 nampaknya tidak berjalan efektif. Hal ini diakibatkan oleh adanya pergeseran alokasi belanja kementerian atau lembaga dan daerah. Ditambah lagi dengan stimulus pencairan kartu sembako yang terhambat dan insentif wisatawan dinilai tidak efektif pula karena adanya penurunan wisatawan akibat COVID-19. Lalu stimulus jilid kedua yang diluncurkan tanggal 13 Maret 2020 untuk upaya menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor impor. Adapun dalam stimulus ini terdapat berbagai insentif pembebasan pajak seperti halnya PPN, PPh 21, PPh 22 hingga PPh 25. Namun nampaknya kebijakan ini masih belum efektif karena dalam proses pendataan dan pengajuannya oleh dunia usaha masih terhambat. Mengenai program insentif yang dikeluarkan di jilid ketiga, Tauhid menilai hanya baru sebagian saja yang sudah dijalankan dan belum semua anggaran dimanfaatkan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengakselerasi berbagai stimulus ini? Simak ulasannya di Market Review. Ya, untuk membahas tema hari ini mengenai normal baru, optimisme baru, kita akan terhubung via aplikasi Zoom Bapak Ahmad Wijaya, selaku Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak Ahmad? Baik? Sehat selalu. Oke, baik. Mengenai tema kita hari ini Pak Ahmad mengenai normal baru, optimisme baru, saya ingin mendapatkan bayangan sebetulnya teman-teman pengusaha itu optimismenya ada di mana? Dari 10 sampai dengan 100, berapa optimismenya? Dengan adanya norma baru ini pengusaha sangat optimis bahwa pemerintah sudah banyak memberikan arahan-arahan. Cuman posisi kita adalah begini, masyarakat Indonesia perlu ada ketertiban atau kedisiplinan secara protokol kesehatan. Tidak dijaga, artinya ke depan kita juga akan mengalami salah nanti. Posisi pengusaha mengharapkan bahwa pemerintah itu harus konsisten dan pemerintah selalu siap di dalam hal protokol kesehatannya. Ya, artinya... Sebab bagi kita penting sekali adalah kuncinya di pemerintah. Oke, artinya ada koordinasi ataupun kekompakan dari berbagai pihak untuk membuat normal baru ini betul-betul berjalan dengan lancar tanpa kemudian adanya celah-celah yang bisa terjadinya pelanggaran, sehingga kemudian yang paling dihindari adalah adanya gelombang kedua di pandemi COVID-19 ini. Anda tadi sempat menyebutkan sebetulnya ada peran yang sangat-sangat diharapkan, konsentrasi dari pemerintah. Dalam hal apa saja sebetulnya Pak Ahmad yang diharapkan? Kondisinya satu, protokol yang sudah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Perhubungan, itu yang perlu sekali. Sebab protokol kesehatan kan sudah digarisbawahi. Kemudian Kementerian Perhubungan, logistik kita itu yang harus betul-betul dijaga.
Artinya apa yang sudah diterapkan yang menjadi bagian daripada logistik dari pelabuhan sampai ke orang itu betul-betul harus diprotokolkan yang baik. Lalu ketiga, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga betul-betul integrated sekali untuk bisa bergabung dengan Menteri Keuangan, melihat bahwa Menteri Keuangan kan perlu ada income yang masuk dari perindustrian, yang mana dunia usaha akan terus berproduksi, manufaktur berjalan baik, konsumsi kita masih baik, itu yang menjadi bagian daripada integrasinya. Posisi Indonesia itu punya kelemahan, yaitu satu, antar domain kementerian itu selalu bermasalah. Jadi itu yang kadang-kadang buat para pengusaha jadi kepikiran bahwa kita punya kepastian tuh ada di mana. Makanya peran pemerintah di dalam norma baru ini mesti betul-betul ditegaskan dan ditegakkan untuk sebuah ketaatan dan kedisiplinan. Kalau tidak, ke depan kan kita nanti main nyala-nyalain lagi kan kiri kanan. Posisi itu yang perlu dijaga ketat oleh pemerintah. Karena posisi normal baru itu kalau peran pemerintah tidak kuat, kita tidak mungkin bisa berjalan baik. Baik, oke Pak Ahmad, sejauh mana kondisi pandemi COVID-19 ini dan juga pada saat pemberlakuan PSBB kemarin betul-betul jadi sebuah momen pembelajaran bagi kementerian ataupun mungkin ya pengusaha juga agar kemudian memperbaiki beberapa hal yang tadi Anda sampaikan seperti integrasi antara kementerian agar memang teman-teman pengusaha dalam masa sulit ini ada satu kepastian yang bisa dipegang. Kepastiannya itu adalah itu kembali lagi bahwa proyek-proyek pemerintah yang sudah berjalan, protokol kesehatan yang sudah diterapkan, kemudian kementerian logistiknya yang di perhubungan betul-betul diterapkan, itu yang menjadi pegangan buat kita. Sebab bagi pengusaha sekarang kan sudah mengalami sebuah proses yang betul-betul downsizing of the business kan. Sehingga banyak yang datang ke perbankan untuk relaksasi. Minta kemunduran pembayaran, minta semua. Dan ternyata di perbankan kan juga sangat mendukung yang mana pinjaman yang di bawah 10 miliar, 15 miliar ini kan semua direlaksasi. Sehingga apa yang sudah diberikan oleh pemerintah buat para pengusaha, nah ini sebuah pembelajaran buat kita untuk kita bergandeng tangan sama-sama, ayo berjalan di dalam kedisiplinan. Tata cara protokol kesehatannya, kemudian jaga jarak, kemudian jangan sering banyak berkumpul. Nah itu yang menjadi jaminan sosial buat kita untuk ke depan, sehingga pandemik ini akan terus melihat grafiknya turun kan. Itu yang paling penting. Nah pemerintah juga perlu ada ketegasan bahwa proyek-proyek pemerintah yang berjalan harus betul-betul dijalankan seperti infrastruktur yang tidak berhenti seperti ini, dan oil and gas business kan tidak berhenti. Jadi industri hulu yang tidak banyak terganggu harus betul-betul dijalankan supaya level industri menengah dan ke bawah itu betul-betul bisa nyambung nanti ke depan di dalam proses 6 bulan ke depan ya. Ya, reaktivasi kegiatan industri di normal baru sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh teman-teman industri. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Ahmad, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Ya, kembali di Market Review. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan bersama Bapak Ahmad Wijaya, ada beberapa data yang sudah disiapkan oleh teman-teman redaksi. Di antaranya adalah ini mengenai perbandingan jumlah stimulus pada saat pandemi di beberapa negara. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama adalah tentu saja Amerika Serikat dengan jumlah stimulus mencapai 32.800 triliun rupiah. Ini kita kemudian konversikan begitu jumlah stimulusnya menjadi dengan nilai tukar rupiah agar
agar dapat membedakan sebetulnya seberapa jauh perbedaan ataupun jumlah antara stimulus yang didapatkan oleh dunia usaha di Indonesia dengan negara-negara yang lain. Setelah Amerika ada Jepang dengan jumlah stimulus 16.308 triliun rupiah, Jerman 13.125 triliun rupiah, sementara itu Singapura 688,85 triliun rupiah, dan Indonesia 436,1 triliun rupiah. Dan grafis berikutnya adalah ini mengenai alokasi anggaran paket stimulus ekonomi saat pandemi COVID-19, tadi yang 436,1 triliun rupiah bagi-bagi ke dalam 3 paket stimulus, diantaranya adalah yang pertama paket stimulus ekonomi 1 sebesar 8,5 triliun rupiah, kemudian paket stimulus ekonomi 2 22,5 triliun rupiah, dan paket stimulus ekonomi 3 405,1 triliun rupiah. Kemudian ini dibagi ke beberapa pos, diantaranya adalah untuk insentif tenaga kesehatan, penanganan COVID-19, kemudian ada pemotongan pajak untuk industri sebesar 70,1 triliun rupiah, dan 150 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi nasional. Dengan kantor pusat ya, sehingga beberapa daerah yang menerapkan kondisi otonomi daerah itu mungkin akan berjalan sendiri, dan di pusat kan juga akan jalan sendiri. Harapan kita dengan adanya segitu besar stimulus yang diluncurkan, itu perlu kembali lagi adalah antar kementerian perlu ada integrasi. Ini agar kita punya Menko perekonomian, kemudian Menko kesejahteraan, Kesranya, itu betul-betul mesti memantau secara detail bahwa posisi yang diberikan oleh pemerintah ini berjalan betul-betul sampai ke area-area yang sudah ditunjuk, seperti pajak nih, contoh. Pajak yang cukup besar yang dikasih, kemudian ekonomi yang cukup besar dikasih. Dan khusus untuk kesehatan itu kan protokolnya udah jelas. Tetapi pajak itu mungkin perlu ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail lagi, karena banyak perusahaan-perusahaan yang multinasional, kemudian yang TBK, sama yang UKM. Apakah yang UKM ini juga ikut menikmati? Ya. Sebab UKM ini kan hanya masuk ke dalam jenjang stimulus ekonomi, bukan pajak. Nah, itu ada beberapa poin yang perlu ditegaskan. Nah, itu kita akan melihat bahwa Menko kita melakukan pekerjaan koordinasinya nggak dengan para domain-domain kementerian. Nah, itu yang paling penting sampai ke daerah-daerah. Sebab kalau itu tidak berjalan, artinya kita akan kembali lagi bahwa stimulus itu akan tidak bermanfaat bagi ekonomi kita. Karena kondisi kan lagi susah ya. Kondisi lagi susah, yang kemudian paling diharapkan adalah sebetulnya realisasi ataupun mungkin serapan dari stimulus yang sudah diberikan. Sejauh mana temuan-temuan tadi ini sudah disampaikan Pak Ahmad kepada kementerian terkait supaya memang jalannya bisa sama-sama cepat, karena ini kan kita bertarung dengan waktu lah ya, inginnya betul-betul pada saat new normal berjalan, stimulus-stimulus sudah terrealisasi dan efektivitasnya sudah langsung bisa terasa. Sebetulnya menunya cuma 2 ya. Satu, normal baru itu begitu diterapkan, stimulus dijalankan, kita di dunia usaha cuma perlu satu, kepastian pemerintah yang akan menjalankan normal baru ini dengan tidak berubah-berubah. Masalahnya tuh di setiap ada kebijakan selalu nanti kalau implementasinya kurang efektif selalu diganti. Nah, pada saat ganti itu kita tidak melihat bahwa ada koordinasi antar kementerian-kementerian. Nah, itu yang menjadi masalah buat kita, sehingga kita akhirnya di dunia usaha merasa tidak ada kepastian, sehingga apa yang dijalankan akhirnya kita jalan sendiri. Nah, itu yang menjadi hambatan-hambatan ya. Ya, baik. Pada akhirnya bukan hanya besar atau kecilnya stimulus yang diberikan, tapi efektivitas ataupun mungkin certainty-nya. Betul, kepastian ya agar betul-betul efektif dapat terserap gitu ya. Baik. Kalau 150 triliun yang udah dikasih, umpamanya sekian yang dikasih di ekonomi, sekian yang dipajak, ya ekonomi 8,5 triliun, itu semua kan jelas-jelas banget. Tinggal kita implementasinya harus benar-benar Menko-nya integrated dengan domain-domain yang ada. Ya, secara alokasi anggaran menurut Anda cukup atau sebetulnya masih bisa ditambah, karena
paralel dengan adanya stimulus bank yang relaksasi, saya pikir kita harus berjalan 6 bulan ke depan, lihat dulu ya. Karena Indonesia kan tidak termasuk di dalam kondisi yang parah-parah banget lah istilahnya. Karena kita punya konsumtif masih tinggi kan di zaman pandemik ini. Terutama makanan, minuman, dan lain dan sebagainya. Industri yang sandang pangan kan masih oke kan. Ya, baik. Mengenai reaktivasi kegiatan industri pada saat normal baru, Pak Ahmad, sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman industri? Karena secara kapasitas produksi mungkin ini juga akan dilakukan secara bertahap, Pak Ahmad. Nomor satu, normal baru begitu dijalankan bagi seluruh industri, itu yang disebut ESDM, yang namanya energi, PLN dan gas itu betul-betul harus ada stimulus-stimulus yang tegas. Contoh seperti PLN yang disebut kan dulu ada beban puncak. Sampai sejauh mana beban puncak ini akan diterapkan lagi atau memang betul-betul dihapus gitu. Sebab di masyarakat kan ada yang disebut insentif 450 kan boleh dikatakan diskon 50%. Nah sekarang stimulus normal baru ini untuk PLN kepada para industri, apakah kita pemberlakuan tarif yang betul-betul spesial atau memang satu harga? Sama juga seperti energinya gas. Apakah dengan tidak melakukan produksi 100%, yang pelan-pelan kita akan masuk ke dalam produksi 100%, kondisi manufaktur sekarang kan masuk ke dalam 50, 60, sampai 70%. Kondisi ini ada juga yang pabrik tidak berjalan. Tetapi kondisi daripada perusahaan gas negara, apakah masih mau menerapkan yang disebut minimum surcharge untuk seluruh pemakai gas? Nah itu yang belum dicabut oleh pemerintah. Sehingga bagi kita itu beban. Sedangkan perbankan kan sudah membuka relaksasi. Kenapa yang namanya energi juga harus ikut campur di dalam hal itu untuk memberikan stimulus-stimulus yang merupakan kepastian. Baik, ya Pak Ahmad, mengenai penjaminan perekrutan ulang karyawan yang sempat di PHK ataupun dirumahkan ketika reaktivasi industri ini kembali dilakukan di normal baru. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Baik. Ya, kembali bersama Bapak Ahmad Wijaya, selaku Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia. Pak Ahmad, mengenai pekerjaan rumah manufaktur Indonesia yang belum terselesaikan sebelum pandemi, pada saat pandemi dan pemberlakuan PSBB berlangsung, PR tersebut semakin terasa, Pak Ahmad. Apa saja dan harapannya seperti apa di normal baru ini supaya PR manufaktur itu betul-betul selesai dan ada optimisme yang betul-betul baru dan betul-betul meningkat lah ya pada saat reaktivasi kegiatan industri ini, Pak Ahmad? Nomor satu mungkin yang disebut importasi bahan baku yang betul-betul harus ada stimulus khusus ya. Sebab di beberapa negara yang awalnya kita membeli bahan baku itu kan semua terganggu. Sehingga di samping kita terganggu di dalam supplier, jangan lagi di dalam negeri ada lagi yang disebut birokrasi khususnya untuk importasi bahan baku. Sehingga bisa paralel dengan perjalanan manufaktur itu tidak terganggu. Sebab pada saat terjadinya pandemik di bulan Maret dimulainya, banyak sekali industri yang penyediaan bahan baku kan masih terbatas, yang selalu berharapkan bahwa itu berjalan bulan ke bulan. Nah, ada beberapa bahan baku yang sangat ketergantungan ke China, ada sebagian yang dari Eropa, ada sebagian dari Korea dan Jepang dan lain dan sebagainya. Nah, posisi stimulus khusus untuk impor bahan baku juga perlu ada sedikit pembelajaran buat kita supaya lebih dipermudah dan tidak terlalu birokrasi, sehingga baru kita bisa masuk ke dalam posisi perencanaan produksi yang baik, sehingga tidak mengurangi PHK. Baik. Ya. Sebab kita melihat kondisi konsumtif kita itu masih tidak terlalu menurun, terutama di makanan minuman ya. Ya,
Baik, Pak Ahmad, mengenai tadi apa yang sudah saya tanyakan sebelum jeda, bagaimana sebetulnya teman-teman melihat bahwa normal baru ini menjadi satu momen yang betul-betul dimanfaatkan sebagai momen yang bisa membuat produksi betul-betul meningkat, dan ini menjadi optimis karena secara people purchasing power ini masih tinggi. Jadi gini, kita para pengusaha mau mencoba avoid dan namanya PHK. Kita berusaha sedemikian rupa untuk tidak melakukan PHK, tetapi di dalam stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah juga harus benar-benar maksimal, yaitu contoh seperti relaksasi perbankan, kemudian kebijakan khusus untuk importasi yang benar-benar bahan baku sangat ketergantungan di luar. Ketiga, yang disebut penerapan protokol kesehatan, asalkan itu betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan, jangan dicari-cari, jangan disalahgunakan. Kemudian keempat, di mana kita sangat mengharapkan bahwa transportasi logistik jangan menjadi hambatan juga dari pelabuhan sampai ke pelabuhan yang berikut. Itu beberapa hal yang mungkin menjadi bagian daripada kita untuk to avoid yang namanya PHK. Baik. Itu aja. Ya, rekrutmen ulang untuk karyawan yang sempat kena PHK dan juga dirumahkan, Pak Ahmad, di normal. Udah pasti disaring, pasti disaring, pasti disaring. Karena rapid test yang diberikan kan belum tentu semua mendapatkan, sehingga kan by perseroan mereka kan melakukan hal-hal yang disebut rapid test supaya semuanya aman kan. Nah itu kembali lagi ke protokol kesehatan. Semua orang akan direkrut ulang kalau memang si perusahaan yang tersebut menyediakan rapid test kan. Sedangkan pemerintah waktu itu kan juga menjanjikan bahwa akan disediakan rapid test, tapi kan tidak menyeluruh. Sehingga kalau yang namanya pemberlakuan masuk kembali karyawan tersebut yang dulunya sebagai kontrak kerja atau PPWT, semua itu akan kembali lagi, kita akan ikut ke protokol kesehatan sih. Ya, mengenai protokol kesehatan, komitmen seperti apa yang nantinya akan betul-betul diterapkan oleh teman-teman industri? Mengingat mengenai excitement, saya yakin bahwa teman-teman industri betul-betul excitement di reaktivasi kegiatan industri di normal baru ini, tapi kemudian harus ada pembagian shift, kemudian juga pemenuhan kapasitas produksi yang harus bertahap, karena memang SDM-nya juga terbatas. Seperti apa nanti komitmennya, Pak? So far kalau di produksi masih banyak yang tidak menjalankan overtime ya. Masih shift 1, shift 2 atau 2,5 shift ya. Masih belum ada overtime. Masalahnya overtime itu kan akan melihat bahwa kalau produksi kita sudah lancar kembali. Posisi kita kan sekarang kembali kepada normal baru dengan protokol. Tapi bukan berarti bahwa kita harus segera melakukan 100% kan. Nah itu kembali lagi. Energi kita harus diperbaiki, kemudian stimulus-stimulus yang betul-betul diluncurkan untuk kita nikmati, baru kita bisa melakukan next planning yang baik terhadap industri. Karena industri nggak bisa today kita ngomong, tomorrow kita mulai, nggak bisa. Apalagi di dalam energi yang sangat penting ya. Baik. Optimisme dan juga peningkatan kapasitas produksi secara gradual ini idealnya diimbangi dengan daya beli dari masyarakat ataupun konsumen sendiri. Nah, secara proyeksi sebetulnya bagaimana teman-teman industri memproyeksikan tingkat konsumsi lah ya masyarakat di Indonesia akan produk-produk industri yang nantinya akan diproduksi pada saat musim normal baru ini, Pak Ahmad? Nih contoh yang paling gampang. Kita melihat bahwa tolak ukur daripada konsumtif kita masih jalan itu adalah kita lihat Gojek nggak ada yang berhenti, konsumtifnya masih jalan, dan itu yang disebut logistiknya masih jalan. Lalu kita melihat bahwa ada beberapa building material juga masih jalan. Jadi yang disebut stimulus yang diberikan nanti akan menjadi tambahan bagi industri ataupun bagi manufaktur, lebih yakin lagi bahwa kepastian yang diberikan oleh pemerintah bisa mendorong industri, bisa mendorong manufaktur untuk kembali kepada normal baru ini. Baik, ya Pak Ahmad, mengenai apa sekali lagi optimisme ataupun hal yang betul-betul bisa dirasakan oleh teman-teman pengusaha pada saat normal baru, apa yang Anda ingin sampaikan? Nomor satu, para pengusaha semua juga selalu patuh
terhadap apa yang menjadi protokol. Cuma permasalahannya adalah karyawan-karyawannya itu yang perlu didisiplinkan supaya tidak banyak ngumpul. Orang kita kan paling senang kalau kumpul lagi istirahat, kumpul, semua kumpul. Nah kali ini kan nggak bisa lagi seperti dulu. Walaupun istirahat, kita harus benar-benar break yang benar-benar istirahat. Nggak bisa lagi kumpul-kumpul, kemudian menjadi masalah. Dan itu masker kan diwajibkan untuk selalu dipakai. Kedua, kita melihat bahwa stimulus-stimulus pemerintah yang diluncurkan jangan sampai ada hambatan lagi. Itu yang harapan kita. Yang ketiga adalah relaksasi bank yang sudah berjalan segitu lancar, pajak pun harus betul-betul berjalan dengan lancar. Yang PPh yang mau diberikan gratis, PPh yang akan diringankan, semua itu akan menjadi paket kepastian untuk kita sama-sama optimis membantu pemerintah menjaga normal baru ini. Baik, ya Pak Ahmad, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk teman-teman industri di Indonesia. Sampai jumpa, selamat pagi. Dan pemirsa, tetap di Market Review saja. Kami akan segera kembali dengan perbincangan bersama Mas Bima Yudhistira dari Indef. Hal yang kemudian kita akan perbincangkan cukup menarik. Tetap di IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, hadapi normal baru, industri persepatuan ungkapkan fakta baru. Pandemi COVID-19 sebabkan industri padat karya tersebut lakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 400.000 karyawannya. COVID-19 semakin menunjukkan dampaknya terhadap perekonomian di berbagai sektor. Industri sepatu misalnya, selama masa pandemi dan pembatasan sosial berskala besar, Asosiasi Persepatuan Indonesia mencatatkan sejak bulan Maret hingga akhir Mei terdapat 400.000 tenaga kerja yang terkena PHK karena industri tidak lagi sanggup menggaji karyawan di tengah lesunya penjualan. Angka itu terdiri dari PHK pekerja yang sudah berstatus karyawan dan masa kontrak hingga karyawan yang dirumahkan namun tidak digaji. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo Firman Bakri menyebutkan, selama pandemi COVID-19 tingkat utilisasi produksi hanya mencapai 40%. Hal ini akibat dari lesunya penjualan hingga sulitnya bahan baku yang didapat lantaran masih mengandalkan impor dari China. Dengan adanya realisasi kenormalan baru, pihaknya merasa optimis roda perekonomian akan kembali berjalan. Namun kalangan industri persepatuan akan terus menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan melalui surat edaran Kementerian Perindustrian, melalui surat izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI. Beberapa protokol kesehatan yang dilakukan mulai dari jaga jarak, pembagian shift kerja, dan sejumlah aturan lain. Meski demikian, pihaknya masih wait and see melihat perkembangan ekonomi yang ada, terlebih menunggu animo masyarakat untuk kembali belanja. Dari Jakarta, Ade Firmansyah untuk IDX Channel. Ya, dari sudut pandang ekonomis ataupun mungkin pengamat ekonomi mengenai normal baru, optimisme baru. Saya sudah terhubung dengan Mas Bima Yudhistira, ekonomi Indef. Selamat pagi Mas Bima. Ya, selamat pagi. Di paket pengantar tadi disampaikan bahwa sudah ada 400.000 karyawan dari industri persepatuan yang harus laid off ataupun mungkin di PHK. Melihat ini sebetulnya apakah ini adalah bentuk ketidakefektifan stimulus yang selama ini diberikan Mas Bima? Ya, ini salah satu memang dasarnya karena stimulus kita masih relatif terlalu kecil dibandingkan dengan negara lainnya. Kemudian alih-alih misalkan menyuntik sektor industri yang padat karya, tapi pemerintah justru mengalokasikan 152 triliun untuk menyuntik ke BUMN. Jadi ini salah satu pilihan-pilihan dari stimulus yang sebenarnya tidak tepat. Jadi banyak sektor swasta yang mau nggak mau harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Ini karena asalnya pertama karena stimulus, kedua karena adanya ketidakpastian dari kebijakan pemerintah, khususnya di bidang kesehatan. Jadi mereka karena nggak pasti, ada permintaan ekspor yang kemudian turun, kesulitan memperoleh bahan baku, khususnya sektor seperti pakaian jadi,
beberapa sektor farmasi juga kesulitan sebenarnya memperoleh impor bahan baku, sehingga mereka sudahlah lebih baik melakukan efisiensi di segala lini. Baik, ya Mas Ahmad, mengenai jumlah stimulus seperti yang Anda tadi sampaikan, sebetulnya Indonesia stimulus ekonomi pada saat pandemi ini sangat kecil jika kemudian dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hampir mencapai 40.000 triliun rupiah. Nah, tapi kemudian sebetulnya apakah memang terletak pada angkanya saja atau terletak pada efektivitas penyaluran ataupun realisasi dari stimulus yang sudah ada? Artinya jika kemudian stimulusnya tidak terlalu besar tapi distribusinya kemudian juga realisasinya cepat, nampaknya sih mungkin akan efektif aja. Analisa Anda seperti apa, Mas Bima? Ya, satu hal kan yang kita bisa lihat jelas kan misalkan ya, dari yang paling kecil dulu, misalkan 20 triliun itu digunakan untuk kartu prakerja. Tapi kalau kita tanyakan kepada para pengusaha, apa efek dari kartu prakerja terhadap kenaikan permintaan atau konsumsi? Kan sangat kecil sekali, karena dari kartu prakerja 20 triliun, 5,6 triliun itu larinya kepada pelatihan online, dan korban PHK yang ingin menjaga daya beli agar tidak menurun, dia bilang ya buat apa dikasih pelatihan online gitu. Sehingga ada mismatch dari kebijakan secara konsep maupun implementasi. Sehingga stimulusnya belum membuat demand atau permintaan dalam negeri pick up. Ya, artinya stimulus hanya kemudian difokuskan pada hilir saja. Hulu sebetulnya sangat-sangat membutuhkan, kan dari situ sebetulnya ada multiplier effect, artinya ketika misalnya bicara mengenai layoff ataupun mungkin PHK yang dilakukan, sebetulnya ini bisa dicegah jika insentif betul-betul diberikan kepada teman-teman usaha, artinya industri ataupun manufaktur, sehingga ya ujung-ujung PHK nggak bakal terjadi gitu. Iya, jadi fokus saja kepada sektor manufaktur, karena serapan tenaga kerjanya salah satu yang terbesar selain dari pertanian itu ada di sektor manufaktur. Kemudian kita harus melihat bahwa momentum pandemi ini harusnya menjadi restart ataupun jadi awalan untuk meningkatkan daya saing. Jadi justru ini kecepatan untuk mempercepat semua regulasi maupun insentif yang dibutuhkan sektor manufaktur selama ini. Contohnya misalkan terkait dengan harga gas industri ya. Jadi harga gas industri kita sangat tidak kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN. Ini waktunya untuk melakukan pemangkasan trader, efisiensi, sehingga harga gas dari hulu sampai hilir perbedaannya tidak terlalu jauh. Dan itu yang bisa dinikmati dengan skema subsidi, banyak sekali skema subsidi yang bisa dinikmati oleh para pengusaha dengan menurunkan harga gas. Misalkan sampai 3-4 dolar per MMBTU. Itu udah sangat membantu sektor manufaktur. Jadi alih-alih melakukan PHK, mereka justru menjaga produksi dan operasionalnya karena lebih efisien. Baik. Oke, mengenai daya saing ataupun mungkin bagaimana sebetulnya Indonesia dapat meningkatkan indeks investasi ataupun foreign direct investment, karena pada saat masa pandemi ada wacana untuk merealokasi pabrik-pabrik Jepang dari China gitu ya, tapi ini kemudian menjadi satu hal yang kayaknya masih jauh karena reaktivasi industri aja baru akan dimulai di new normal. Kita akan lebih lengkap membahas itu, Mas Bima, usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Bima Yudhistira, Ekonomi Indef, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai tujuan penyediaan stimulus dan program ekonomi nasional. Ini bersumber dari Badan Kebijakan Fiskal dan Moneter. Tujuan dari penyediaan stimulus pada saat pandemi diantaranya adalah membantu pelaku ekonomi bertahan menghadapi dampak COVID-19, kemudian meminimalisir jumlah PHK dan membantu perbankan memberikan relaksasi dan likuiditas. Dan data berikutnya adalah ini mengenai jumlah pekerja yang di PHK selama pandemi. Ini kemudian kami dapat di awal Mei dari Kementerian Tenaga Kerja. Untuk jumlah pekerja yang di PHK selama pandemi berjumlah 2.084.593 pekerja terkena PHK. Seperti itu untuk sektor-sektor yang paling terdampak adalah layanan akomodasi, kemudian manufaktur, retail, kegiatan bisnis, administratif, reparasi kendaraan, properti, dan lain sebagainya.
Ya, kembali dengan Mas Bima Yudhistira mengenai tujuan penyediaan stimulus, salah satunya adalah meminimalisir jumlah PHK. Jumlah yang mencapai 2,08 juta terkena PHK pada bulan Mei 2020 ini sebetulnya masuk ke dalam jumlah yang minimal atau sebetulnya ini satu konsekuensi yang kayaknya tidak termitigasi sebelumnya, Mas Bima? Begini, sebenarnya dari 2 juta itu masih banyak tenaga kerja yang di PHK tapi belum bisa dicatat oleh pemerintah. Karena ekonomi kita ini kan strukturnya sektor informal relatif cukup besar. Sehingga kalau tidak mampuan pemerintah dalam meng-capture atau mengambil data sektor informal, itu kalau digabungkan jumlah PHK-nya mungkin bisa 2-3 kali lipat dari angka yang faktual. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan mitigasi sebenarnya sudah diingatkan jauh hari, bahkan dari tahun 2018 itu sudah ada tanda-tanda industri manufaktur mengalami pelemahan. Jadi share industri manufaktur terhadap total PDB terus mengalami penurunan sampai di bawah 20%. Atau yang kita kenal sebagai deindustrialisasi prematur itu terus berjalan. Otomatis serapan tenaga kerjanya menjadi tidak efektif bahkan sebelum ada pandemi. Jadi tidak ada pandemi, pasti tahun ini akan terjadi kontraksi yang cukup besar dari sisi serapan tenaga kerja. Nah, pandemi ini memperburuk kira-kira begitu. Jadi mitigasinya memang kurang disiapkan jauh hari sebelum pandemi. Karena mungkin terlalu overconfidence, terlalu percaya bahwa pertumbuhan ekonomi masih terjaga di atas 5%. Baik. Ya, Mas Bima, mengenai reaktivasi kegiatan industri di normal baru, apa yang harus diantisipasi? Yang pertama tentunya protokol kesehatan, karena new normal versi Indonesia ini relatif berbeda dari negara lainnya. Kalau Vietnam itu kan angka kematiannya 0, baru kemudian terjadi pelonggaran. Itu pun mereka khawatir adanya gelombang kedua dari pandemi COVID. Nah, kalau Indonesia ini kita hidup berdampingan dengan virus, itu bedanya. Sehingga bagi pelaku usaha yang membuka usahanya, termasuk juga pabrik-pabrik, memang pertama adalah protokol kesehatan ini harus disiapkan. Kedua adalah terkait dengan digitalisasi. Jadi yang memenangkan kompetisi pada era new normal ini adalah bisnis yang sudah terdigitalisasi. Industri yang semakin otomatis misalnya, yang sudah mengadopsi artificial intelligence, digital marketing, kemudian jual beli transaksi secara online, termasuk rapat-rapat juga sudah mulai terbiasa dengan Zoom misalnya. Nah, ini yang memenangkan kompetisi di era normal baru. Nah, tapi kita lihat bahwa ada industri yang skalanya kecil dan hanya 13% dari pelaku usaha kecil ini yang sudah terhubung dalam platform digital. Nah, ini yang kelihatannya mereka tidak bisa bertahan sendirian menghadapi normal baru. Mereka harus mendapatkan bantuan dari pemerintah. Baik, ya Mas Bima, mengenai monitoring seperti apa yang bisa dilakukan oleh berbagai macam pihak lah ya, agar betul-betul protokol kesehatan ini dapat dilakukan dengan baik pada saat reaktivasi industri di normal baru? Nah, yang paling penting adalah kerjasama dari pemerintah daerah, karena pemerintah pusat dari segi personil pastinya sangat terbatas. Nah ini, jadi pemerintah daerah juga punya tanggung jawab, bukan hanya sekedar himbauan, atau bahkan nanti sampai kemudian ada sanksi ya, misalnya pabrik yang tidak memenuhi protokol kesehatan diberikan sanksi. Tapi juga bagaimana melakukan sosialisasi, kemudian juga melakukan standarisasi juga. Ada yang misalkan karyawan tidak menggunakan APD gitu. Karena mungkin tadi sektor industrinya kecil, sehingga kalau protokol kesehatan diterapkan secara ketat, khawatir ada pembengkakan biaya operasional misalnya, untuk penyediaan APD, hand sanitizer, dan lain-lain. Nah ini yang harus dibantu oleh pemerintah daerah. Bagaimana solusinya? Sehingga semua bisa merata, disiplin menerapkan protokol kesehatan. Karena nanti kalau ada buruh yang sakit, ditemukan COVID-19 di pabriknya, ini kan semua operasional pabrik bisa berhenti total. Ya, jadi karena ada isolasi semuanya. Jadi ini jangan sampai terjadi lagi. Artinya pengawasan saya tekankan pada kerjasama pengusaha dengan pemerintah daerah. Itu kuncinya. Baik, ya masih ada satu segmen Mas Bima. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.
Kita sudah sampai di segmen terakhir. Ada satu pernyataan yang sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, jika kemudian ada gejala ataupun mungkin tanda-tanda bahwa akan ada pandemi COVID gelombang kedua, pemerintah tidak akan ragu untuk kembali memberhentikan ataupun membekukan segala macam kegiatan ekonomi. Jika ini adalah satu hal yang kita paling coba semaksimal mungkin hindari, Mas Bima. Tapi jika kemudian banyak failure di berbagai macam lini, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya begini, jadi 5 fase itu yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan, itu menurut saya fasenya terlalu pendek atau fasenya terlalu cepat ya. Karena di Juni hanya dalam waktu beberapa hari persiapan untuk protokol kesehatan, itu pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka walaupun kapasitasnya belum 100%. Nah ini menurut saya lebih baik fase pelonggarannya kemudian diundur sehingga protokol kesehatan di tempat-tempat publik khususnya pusat perbelanjaan ini bisa lebih dioptimalkan lagi. Sehingga tidak ada itu kemudian dugaan akan terjadinya gelombang kedua kalau protokol kesehatannya itu berjalan sesuai dengan prosedur dulu. Jadi persiapan lebih penting sekarang. Ya, dan semuanya kembali ke evidence base ataupun mungkin database yang betul-betul dapat dijadikan dasar dalam memberlakukan sebuah kebijakan ataupun policy. Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami, waktu kita sudah habis. Baik, sama-sama. Sukses dan sehat selalu untuk Anda, Mas Bima. Terima kasih, dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami dalam Market Review. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.